Halo, selamat malam kembali lagi dengan saya Joni Rombe. Nah, kali ini saya sangat bersemangat untuk membahas video yang akan saya sampaikan nanti, yang saya akan tampilkan. Memang betul, tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa ditutup-tutupi lagi bahwa masalah ijazah Pak Jokowi adalah agenda politik besar. Ada orang besar di belakangnya. Kalau Roy Panci CS itu hanya proksi-proksi kecil, pion-pion yang bisa dimainkan oleh orang-orang besar ini. Saya pun sangat setuju dan sependapat apa yang dikatakan oleh Faisal Assegaf bahwa ini adalah suatu agenda politik, suatu kegiatan kelompok besar atau suatu partai yang mendalangi masalah ijazah Pak Jokowi ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan bahwa besok, lusa, atau next lah, kita bisa melihat, bisa menunjuk hidungnya siapa di balik ijazah Pak Jokowi ini, permainan ijazah Pak Jokowi ini. Kalau Roy Panci, Kosinudin, Rismon, dokter, ini adalah proksi-proksi kecil aja, pion-pion yang dimainkan oleh orang besar di belakang kasus ijazahnya Pak Jokowi ini. Apalagi tujuannya adalah untuk mendonggrade nama baik Pak Jokowi, elektabilitas Pak Jokowi yang masih sangat bagus, yang masih di atas 60%, 70%, karena rakyat Indonesia masih menyukai dan menyayangi Pak Jokowi. Jadi kalau kita benar-benar menyimak atau mengikuti acara demi acara yang ditampilkan di media elektronik, bahwa memang semua ini ada agenda besar politik, ada orang besar di belakang ini. Kalau hanya seorang Roy Panci, dan kawan-kawannya, tidak mungkin. Yang pertama, kalau kita lihat, ini sudah menghabiskan waktu yang banyak, menghabiskan dana, mencurahkan pikiran, mengorbankan perasaan, mengorbankan keluarga, istri, anak, terutama Roy Panci. Apakah dia tidak memikirkan sampai sana? Efek psikologisnya adalah punishment, hukuman sosial terhadap diri orang-orang itu, termasuk keluarga, istri, dan anak-anak. Saya yakin dan percaya bahwa ini adalah agenda besar politik untuk mendowngrade Pak Jokowi. Kalau tidak ada orang besar di belakang ini, pasti pertahanannya paling lama setahun. Oleh karena itu, kita jangan terpengaruh oleh
kata-kata, statement, bukti-bukti, data-data yang diberikan oleh Roy Panji CS itu semuanya manipulatif, editan yang mereka buat-buat. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengatakan 100% saya sangat yakin bahwa di belakang masalah ijazah Pak Jokowi ini ada agenda besar politik, ada orang besar. Yakin dan percaya. Mari kita saksikan video berikut. Salah satu stasiun televisi atau media pemirsa, Joko Widodo yang merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia mengatakan bahwa ada sebuah agenda politik dan tokoh politik besar di balik sosok yang tentunya terus menggaungkan mengenai ijazah palsu, dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang terus digulirkan selama 4 tahun belakangan ini. Siapakah orang besar tersebut dan siapakah atau apakah kemudian agenda politik yang dimaksud oleh Joko Widodo tersebut, pemirsa? Kita akan bahas ini bersama dengan sejumlah narasumber, tapi sebelum kami bahas ini, pemirsa, dan tentu Anda sudah lihat mungkin ya di layar kaca siapa saja menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Tapi nanti kita akan perkenalkan. Kita akan menuju terlebih dahulu ke informasi pertama yang sudah kami siapkan untuk Anda, pemirsa. Informasi ini berkaitan dengan bencana alam ekologi yang terjadi di Aceh, tepatnya di Aceh Tamiang. 2 pekan pasca bencana alam banjir yang terjadi di sana, sejumlah objek ataupun fasilitas umum, khususnya misalkan pusat kesehatan masyarakat, sudah berangsur-angsur beroperasi melayani masyarakat di sana. Dugaan ijazah palsu yang menimpa dirinya, ada sebuah agenda politik yang besar dan juga ada tokoh besar. Karena informasi ataupun kasus ini sudah bergulir sekitar 4 tahun lamanya dan terus diarahkan ke yang bersangkutan. Dalam wawancara eksklusif di salah satu stasiun televisi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut ada operasi politik di balik isu ijazah palsu yang selama 4 tahun terakhir terus diarahkan kepadanya. Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa isu tersebut sengaja digulirkan untuk merusak nama baik dan menurunkan reputasinya. Bahkan, Presiden ke-7 Indonesia tersebut juga memastikan ada tokoh berpengaruh di balik upaya penggorengan isu ijazah palsu. Jokowi menyebut sosok atau tokoh yang dimaksud sangat mudah ditebak. Pernyataan tersebut pun membuka spekulasi baru mengenai aktor politik yang dituding berada di balik isu tersebut, meski Jokowi memilih tidak menyebut nama. Lebih lanjut, menurut Jokowi, isu ijazah palsu telah berulang kali muncul di ruang publik sejak beberapa tahun terakhir. Namun hingga kini, isu tersebut tidak pernah rampung atau menemukan kesimpulan yang pasti. Ia menilai, di tengah situasi politik yang semakin sensitif, perhatian publik seharusnya diarahkan kepada isu-isu besar dan substantif, bukan pada narasi yang disebutnya tidak berdasar. Dan pemirsa, untuk membahas ini kami sudah bergabung bersama dengan sejumlah narasumber. Apakah betul ada sebuah agenda politik yang besar dan ada tokoh politik yang besar pula di balik kasus ijazah palsu Joko Widodo ini? Kami saat ini sudah bersama dengan 4 orang narasumber. Mungkin kalau Anda bergabung tadi dari awal ya Anda sudah bisa melihat dari kejauhan siapa saja menjadi narasumber kami pada malam hari ini. Saat ini bersama kita sudah ada Bang Roy Suryo. Mas Roy, selamat malam. Apa kabar? Saya di sini paling kecil. Kenapa? Ada yang paling besar nanti. Paling besar. Nanti jangan gitu. Nggak boleh gitu dong. Yang besar kan gitu. Kalau saya paling kecil aja deh. Ini bukan body shaming ya Bang ya? Enggak. Oke, udah nanti dulu kita fokus dulu. Baru pembukaan Mas Roy udah nyindir-menyindir. Kemudian juga sudah ada Pak Bonatua. Selamat malam Pak Bonatua, pengamat dan juga pelaku kebijakan publik. Selamat malam. Dan juga sudah ada di sini Bang Bestari Barus dari PSI. Selamat malam Bang Bestari. Selamat malam, saya hadir tidak untuk menutupi apa yang sedang saya rasakan. Wah, nanti diungkapkan apa yang dirasakan. Semoga bukan hanya apa yang dirasakan, tapi apa yang diketahui juga ya, biar publik tahu. Harus itu. Dan juga sudah bergabung bersama kami ada Bang Faisal Assegaf. Selamat malam Bang. Malam. Malam. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Baik. Nah, pertama saya menuju dulu nih ke Mas Roy Suryo. Ya. Siapa sebetulnya tokoh besar? Apakah Anda didorong oleh tokoh besar? Bagaimana merespon soal statement disampaikan oleh Pak Joko Widodo Lucu aja tadi? ya, jadi wawancara sepanjang 1 jam 10 menit
1 jam 1 menit dan 10 detik itu. Beliau dengan detail menyampaikan itu pada menit ke-45 lewat 17 detik. Ya gitu, kalau kita amati itu cerita soal isu 4 tahunan, kemudian dorong-dorong pengadilan. Itu kan sebenarnya pada bagian kedua dari wawancara itu. Ya kan ada beberapa segmen, tapi awalnya kan bicara soal AI. Ya gitu, AI apa, meskipun AI-nya itu apalan semua ya. Ngomong soal AI, coding, algoritma, machine learning, lain sebagainya itu kayak anaknya dah itu. Pokoknya ngomongnya apalan semua. Tapi gini, saya akan jawab gini. Tolong kalau memang tahu, ya jangan kemudian membuat masyarakat terbelah. Itu loh. Karena apa? Karena kan dikatakan udah tahu, udah bisa ditebak gitu. Ya sebutin aja gitu. Ini kata-kata ini so simple, kayak ijazah. Tunjukin aja gitu loh. Kalau tokoh besar, sebutin aja siapa. Jadi kan kita tenang, tidak usah menuduh-nuduh siapa. Karena kalau dikatakan politik, repot nanti Pak Bonatua juga dicari-cari nanti di belakangnya politiknya siapa. Gitu. Padahal kan kita di balik Mas Roy juga nggak ada tokoh besar tersebut. Nggak ada. Saya biasanya adanya wayang, tapi kali ini nggak ada wayang. Nggak bawa wayang, nggak tahu saya malam ini bawa apa lagi. Nggak ada yang besar-besar lah sekarang. Gitu. Oke, baik. Sekarang saya mau menuju ke Bang Bestari. Bang Bestari, menurut beliau nggak ada tokoh besar di balik kasus ijazah palsu yang terus bergulir selama 4 tahun ini dihembuskan. Tapi Pak Jokowi dalam sebuah wawancara di sebuah media menyebutkan bahwa ada sebuah agenda politik besar dan ada tokoh politik di sana. Ya, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu tentu patut menjadi perenungan bagi semua. Dan sungguh sangat miris ketika kita dengar Pak Jokowi ngomong seperti itu, Mas Roy ini merasa itu ditujukan kepadanya gitu. Lah, terlalu kecil itu kalau ditujukan ini kepada Roy Suryo CS. Bukan. Nah, nanti dulu. Nanti gantian. Silakan Bang Bestari. Paling kecil, yang paling besar badannya beliau. Mas, kita nggak bicara soal body di sini. Kita bicara soal gagasan. Silakan Bang Bestari. Jadi alangkah kecilnya kemudian apa yang ada di kepala kita seandainya kemudian kita semua mengarahkan bahwa omongan itu ditujukan kepada Roy Suryo CS. Kan begitu? Benar nggak? Benar dong? Enggak. Terlalu kecil dong? Atau Anda merasa terlalu besar? Bukan juga. Ya udah, saya lanjut ya. Nanti dulu lah. Tunggulah dulu, sabar dulu. Ini baru pembukaan. Silakan. Mes kan? Aduh. Lanjut. Gantian Bang. Tadi Gantian. ada perkataan semakin menyedihkan lagi bagi saya. Kalau memang iya, ini politik, tunjukkan dong. Mas Roy Suryo, Kanjeng Raden, apa? Multimedia Telematika. Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Satu gelar yang terhormat loh dari Keraton Jogja itu. Kok berpikir bahwa harus ditunjukkan gitu. Iya. Sampean ini pernah jadi menteri loh. Ya, di eranya Pak SBY, Demokrat berarti. Loh iya, dulu saya memang di Demokrat. Ya udah tenang. Ditutupi. Saya lagi nggak menuduh, saya hanya mengungkap fakta kecil saja. Bisa dituduh kalau saya terus terang kok. Gantian dulu. Oke, lanjut. Bagaimana kemudian? Di situ mengatakan buktikan dong. Loh, ini kayak bukan orang politik. Mana mungkin kemudian kita menyatakan karena sudah terbukti inilah dia, Mas. Politik itu baunya bisa dirasakan, tapi dia tidak nyata bentuknya. Ini yang saya nggak setuju. Ini saya nggak setuju. Nanti dulu pertanyaannya begini. Ini hostnya siapa sampean ini narasumber merangkap host atau bagaimana? Nanti dulu. Gini, kalau ditunjukkan nanti kayak ijazah ditunjukkan pun beliau sendiri mengatakan ditunjukkan pun belum tentu selesai ini. Oh iya, karena palsu. Ya tunggu dulu dong. Ya, mungkin gini langsung menuju ke pertanyaan saya ini belum terjawab dari tadi begitu banyak mukomadimahnya. Sebenarnya publik ingin tahu siapa kemudian tokoh orang besarnya dan apa agenda politik yang melatar belakangi hal tersebut. Pak Joko Widodo mengatakan hal tersebut. Gampang, udah terang benderang. Nanti terang benderangnya mungkin dijelaskan lebih lanjut lagi Ada tapi usai jeda berikutnya. Itu. Udah bisa jadi co-host nih narsumaku ya. Jokowi mengatakan ada aktor besar terlibat, tidak usah Jokowi lah. Jokowi baru saja itu. Kalau saya mengatakan orang yang bertanggung jawab terhadap kegaduhan ijazah palsu itu dalam konteks mantan presiden
Karena pada saat Presiden Jokowi mencalonkan itu SBY. Dalam konteks keterwakilan partai politik, itu Ibu Megawati. Kalau kawan-kawan ini bisa ketemu Ibu Megawati, minta arsip, jasa fotokopi, lalu disinkronkan dengan milik Pak Jokowi, ini semua selesai. Tapi Ibu Megawati menutup pintu. Padahal yang menggunakan ijazah Pak Jokowi itu Ibu Megawati. Kenapa dia menutup pintu? Karena dia ingin menggoreng satu dendam politik berkelanjutan yang sama dengan kasus Senturi. Dulu kasus Senturi begitu juga kan. Ibu Megawati pada saat itu oposisi, itu menggoreng di ruang publik, minta untuk dituntaskan. Sampai ke DPR. Kasus itu kemudian di DPR, lalu dibawa ke pengadilan. Tapi dalam kasus ijazah palsu, Ibu Megawati dan PDIP itu mengambil arsip di tangan mereka secara misteri dan kemudian mengirim Eros Jarot, kawan-kawan PDIP untuk menyipas di lapangan. Maka bukan hanya Jokowi yang menilai SBY maupun Ibu Megawati terlibat, tapi akal sehat publik menjelaskan secara terang Itu bahwa berdasarkan asumsi akal sehat saja atau fakta apa kemudian? Apa bukti yang Bang saya Faisal bisa punya? pertanggungjawabkan ini di kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor kehakiman, fakta kalau saya bicara. Punya bukti secara Bukti. konkret? Coba lihat kalimatnya dalam konteks kearsipan negara. Ijazah itu adalah arsip PDIP, arsip KPU, arsip pemerintah. Siapa pemangkunya pada saat itu? Ketua umumnya Megawati. Kenapa kegaduhan ini berlanjut? Ibu Megawati tidak membantu Roy Surya untuk membuka ini loh, ada arsip loh, fotokopi. Kenapa tidak dibuka fraksi PDIP di DPR dalam rangka untuk membuat satu penyelidikan berdasarkan pendekatan politik formal? Lambannya, tersumbatnya, dan sindiran-sindiran Ibu Megawati, saya mengatakan, Ibu Mega aktor terbesar dalam memompa kemarahan publik terhadap ijazah palsu atau asli. Nah, saya menggulir ini konsisten sejak ijazah ini disuarakan di ruang publik. Dalam rapat-rapat terbatas dengan Bang Roy Surya, dengan kalangan Refli Harun, saya berkali-kali mengusulkan, gak usah gaduh. Bikin surat ke Ibu Megawati, mohon izin untuk mengambil arsipnya aja. Supaya apa? Supaya publik bisa mendapatkan keterlibatan pengguna arsip itu. Tapi kan arsip ini kemudian menjadi heboh lagi ketika diambil dari Dian Sandi yang orang Kalau PS. baca undang-undang politik, ini betul. Kalau baca undang-undang politik itu jelas di sana disebutkan partai politik bertanggung jawab dan harus bersifat transparan. Jadi penggunanya itu adalah Ibu Megawati, pemiliknya adalah Pak Jokowi. Nah, jadi aktor-aktor ini saling terlibat di dalam klik dan intrik politik. Tapi sekarang saya mau memberi dukungan moral kepada sahabat saya Bang Roy. Saya senang bahwa Pak Jokowi sudah menyiapkan mental yang kuat untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Maka menurut saya semua tafsir politik ditiadakan, saling ngejek, saling hujat, nggak usah. Kalau memang punya fakta-fakta yang kuat, masuk ke jalur hukum. Apalagi temuan dari berdasarkan basis penelitian. Tetapi saya mau mengatakan, Ibu Megawati juga harus diminta pertanggungjawabannya kalau sidang itu dibuat. Karena dia menyaksikan sejak wali kota, 1 kali gubernur dan 2 kali calon presiden. Sindiran Pak Jokowi ini memajukan satu cara berpikir kita bahwa dia bukan orang yang tunggal dalam masalah ini. Ini satu kolektif. Kalau dia bersifat ijazah palsu, maka ini kejahatan kolektif. SBY bisa dipanggil di pengadilan. Pada saat itu Presiden adalah SBY. Ibu Megawati yang membawa ijazah itu mendaftar Pak Jokowi akan juga dipanggil pengadilan. Jadi menurut saya keterlibatan aktor-aktor ini baik secara politik formal maupun nanti di jalur hukum itu tidak bisa terhindari. Mereka menggelar satu prasangka politik yang diamanatkan, yang dititipkan oleh amarah publik terhadap 10 tahun problem bernegara. Orang terbakar marah. SBY tahu itu, Ibu Mega tahu itu. Kalau mereka negarawan, konsisten, mau menegakkan Pancasila, masuk ke sila 4, kumpulin anak-anak bangsa. Ini loh arsip PDIP, Pak Roy. Ini asli, ini palsu. Bang, sebentar saya rangkum dulu nih logikanya begini. Saya nggak mau kalau masuk ke hukum.
Karena kita ini akan nggak melihat bicara hukum. alurnya. Kita melihat dari sudut pandang politiknya begitu. Hukum biarkanlah proses hukum berjalan di aparat berwajib. Tapi begini, apakah mungkin bisa dikatakan Mas Roy Suryo CS ini membawa ijazah palsu, kasus ijazah palsu memang. ini, dugaan ijazah palsu, dugaan ya Bang ya? Saya tidak mengatakan ijazah palsu, tapi saya sering mengatakan dugaan karena ini proses hukum masih berlanjut. Apakah Mas Roy membawa kasus dugaan ijazah palsu ini, menurut Abang, berdiri tunggal, kemudian ditambah lagi ketika ada kasus ini, dugaan ijazah palsu ini, ada aktor-aktor yang menunggangi. Apakah logikanya seperti itu, atau mungkin Abang menduga bahwa Mas Roy Suryo ini seperti yang dituduhkan orang, ada yang menunggangi di belakangnya? Saya harus berada pada posisi yang jujur apa adanya. Suara Bang Roy dan kawan-kawan itu murni. Murni suaranya, kita dan garis tidak bawahi. boleh dijerat oleh hukum. Tidak boleh dijerat oleh hukum. Tapi dalam perjalanan ini kemudian ada panggung kan yang begitu terbuka luas, ditunggangi oleh maksud kepentingan elektoral. Ada upaya untuk menyembunyikan arsip. Oleh sebab itu dalam berbagai di panggung belakang, saya banyak memberi masukan ke Mas Roy, ke kawan-kawan, Anda tidak bisa masuk penjara. Kalau Anda masuk penjara, Ibu Megawati juga harus masuk penjara. Kenapa? Karena asal muasal ini ada pada dua orang, pemiliknya adalah Jokowi dan penggunanya adalah Ibu Megawati. Kalau ijazah itu terbukti palsu, maka bukan hanya Jokowi yang masuk penjara, Ibu Megawati juga berpotensi masuk penjara. Dalam konteks pemahaman saya demikian, kalau itu palsu. Oke. Tapi kalau itu asli, saya pernah bertanya kepada Pak Syed Didu, seandainya ijazah ini asli, apa sikap Anda? Rekamannya masih ada, 4 bulan lalu. Dia mengatakan, ya sudah, kalau itu asli, kami mohon maaf. Tapi kalau itu palsu, kami juga siap mohon Memungkinkan maaf. tidak secara hukum ataupun secara legalitas Mas Roy Suryo kan selama ini hanya meminta mengkolek data ijazah tersebut dari KPU begitu ya. Apakah pernah mungkin seperti yang disampaikan Bang Faisal tadi ya, kenapa nggak minta ke PDIP aja? Karena PDIP pasti juga punya data tersebut yang diharapkan begitu yang asli. Pernah nggak itu dilakukan? Gini, nanti kita iklan dulu, kami kembali sesaat lagi. Biar panjang jawabannya. Upaya nggak sih misalkan minta mungkin ke PDIP, kasih dong ijazah yang asli, karena PDIP mungkin punya arsip itu. Kenapa cuma ke KPUD aja atau ke KPU aja? Gini, saya akan jawab secara detail ya. Terima kasih untuk Bang Faisal Asegaf yang telah Bang menceritakan. Faisal aja, saya enggak. Pak Bestari juga terima kasih lah. Nanti ada gini, saya tidak boleh atau bahkan lebih tidak berhak lagi kalau kemudian mewakili partai-partai yang tadi sudah disebut, ya, Demokrat ataupun apalagi PDIP. Meskipun Kan saya mewakili, meminta. Betul. Meskipun saya memang pernah, saya orang yang tipe bukan orang yang suka mengkhianati dulu di partai itu, kemudian saya menuduh partai, enggak. Bahwa hubungan saya tetap sangat baik dengan beberapa tokoh, ya. Tapi hubungan sangat baik itu hubungan personal, bukan hubungan secara kepartaian. Dan saya mengawali ini adalah pure science. Jadi apa yang kami lakukan itu tidak harus dikait-kaitkan dengan politik. Justru inilah makanya saya menjadi kaget. Kok iya kemarin itu ya Jokowi lagi-lagi mengkaitkan lagi dengan politik. Gitu loh. Orang sudah tahu kalau ini misalnya harus secara pure, kemudian ditarik-tarik lagi ke politik. Dialah yang justru mengkait-kaitkan ke politik. Gitu loh. Kalau tadi ditanyakan, apakah nggak pernah dulu? Sebenarnya kalau kita lihat, ketika perjalanan ya, kemudian sampai waktu itu ada cerita Pasar Pramuka. Ya, waktu itu kan ada juga tokoh-tokoh dari politik. Kalau kemudian apa? Kalau benar hubungan baik personal itu harus dikaitkan politik. Kita fokus. Udah saya jawab aja, tebak aja. Sebelum melebar lagi, ini kan selalu yang menjadi pertanyaan, kenapa Pak Joko Widodo nggak tunjukkan aja ijazah aslinya? Menurut Bang Roy Suryo, kenapa nggak ditunjukin aja Bang Bestari? Childish betul dia. Kenapa harus ditunjukkan? Supaya nggak menjadi sebuah pertanyaan dari kok mau menyenangkan satu orang? Enggak, itu amanat undang-undang, Bang. Kapan? Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Sudah ditunjukkan kepada petugas yang memang saya tidak ingin masuk lagi ke sana karena itu bagi Tanya saya. Tanya rakyat deh. Gantian. Rakyat deh. Di dalam kita kan ini topiknya adalah membahas politik. Tadi kemarin itu salah satu TV mengadakan wawancara eksklusif. Agenda politik. Sudah disampaikan, saya akan tunjukkan SD, SMP, SMA, Kapan? S1 pengadilan. Loh, gini, kenapa mesti kemudian kita itu, inilah yang saya katakan tadi bahwa tanpa disadari
Roy Suryo CS sudah masuk dalam framing daripada gerakan politik yang dibangun untuk merusak hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Waduh, pokoknya nggak usah. Nggak usah rusak sendiri kan. Pak, 4 tahun itu bukan kecil effort yang dibutuhkan. Kuat terus, Abang mau walaupun bilang- tadi dikatakan ini sudah agak kurus sedikit. Apakah karena tekanan atau memang ada Enggak lah. olahraga? Memang diet kita olahraga supaya Diet fit ketat, kan. berlatih untuk diet. Iya. Oke. Nah, jadi sabar saja, tunggu saja, nanti uji bersama-sama. Termasuk saya ingin menguji ijazah Pak Jokowi di tempat yang benar, bukan demi kepuasan sepihak Mas Suryo, Ayolah. Kanjeng Raden Tumenggung ini. Tidak, gitu. Nah, dan satu lagi Mas, camkan dalam hati ini sebagai teman. Anda hanya bagian remah kecil. Lah, kebalik nih kata-kata Ya, teman saya kan Anda dibalik. kecil, kan Anda Enggak kecil. lah, Sebentar dulu dong. remah-remah itu partai ya. PSI itu Sebentar tadi. dulu. Anda hanya sebagian remah kecil daripada gerakan politik, operasi politik yang sedang dibangun. Pak. Jadi nggak usah bangga-bangga amat itu Bukan, berhadapan. saya tidak merasa bagian dari organisasi Anda, atau politik. gini Ya. loh, ketika satu operasi terjadi, Mas, bahkan Anda sendiri tidak tahu Anda sedang dioperasi. Jangan Anda pikir bahwa Anda tahu semua, gitu loh. Tahu saya. Ya, udahlah, Anda tidak tahu semua. Bagaimana Enggak dengan lah. Nggak bisa menilai Itu, saya lah, Ini salah kan lah. soal ijazah Pak. Saya PSI. pokoknya berketetapan kita Roy melihat. Suryo dinilai PSI. Aduh, kecil banget PSI itu. Oh, yang gede mana nih? Kita nggak bicara Demokrat. soal Enggak usah. Enggak ada. Saya juga enggak perlu nyebut Demokrat atau apa. Aduh. Enggak ada. Yang gede itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mukanya yang lurus saja, jangan ditekuk-tekuk begitu. Kalau dengar suara begitu. Makanya enggak usah kemudian orang itu Anda berpikir secara politik. berpikir bahwa Anda besar. Orang Ini politik itu- salah. orang politik itu Dalam orangnya gini. operasi politik A di balik bilang B, isu ijazah B ini, bilang C, Anda D hanya bilang D. proksi kecil, Mas. Oke, Percaya baik. saya deh. Tenang dulu, Anda tenang dulu. Saya proksi nggak percaya kecil apalagi saja. Tenang dulu. apalagi tokoh yang diagung-agungkan itu nggak pernah bisa dipercaya. Sudahlah. Oke. Anda Jokowi proksi nggak bisa kecil. dipercaya, nggak usah. Nggak usah. Mana mau Kalau menunjukkan cuma ijazahnya Mas bohong. Roy Suryo yang nggak percaya dia, Ya. saya kira amin kata orang Oke, semua. oke, nggak apa-apa. Nah, tapi yakinlah bahwa Anda hanya bagian terkecil, remah terkecil Nggak apa-apa. dari operasi politik di balik isu ijazah. Lebih baik, Yakinlah. lebih baik saya Tapi kalau soal menjadi operasi- kecil daripada ada Sebentar orang dulu. seolah-olah Sebentar, jadi gini, besar. kita Nanti fokus. Itu waham kebesaran itu. Malam hari ini kita bukan bicara soal remah-remahkah Iya. PSI, remah-remahkah disebutkan oleh Bang Faisal tadi. Politik tidak akan terang benderang terlihat, dia Tidak. dirasakan. Abang merasakan itu? Oh sangat, waduh, bahkan anggota DPR aktif pun tidak lagi seakan-akan tidak dapat dikontrol oleh partainya untuk menyindir, menuduh-nuduh. Abang ngerasa bahwa Sudahlah. Ini Bang, saya nggak satu lagi, sepakat. satu lagi, bentar, bentar, Sama satu aja, lagi. sama Jadi mengajarkan politik kalau itu Mas tukang Roy bohong. Suryo ini hanya bagian terkecil dari Oke, operasi. ada. Tidak apa-apa. Ini Bang, tapi harus kita Tidak ketahui. apa-apa. Lebih Sebentar, baik gantian, orang besar. Bang. Udah jelas kok. Bang. Barang siapa menuduh palsu, buktikan. Oke. Tuh, Oke, Jokowi juga menuduh ada partai besar. Buktikan Saya Jokowi. mau ke Bang Bonatua. Nanti Dia dapat buktikan. dirasakan. Buktikan. Kalau enggak bohong aja dia. Ini- Aduh bohong lah. Itu orang bohong itu Operasi udah politik sering. itu bukan untuk memuaskan Roy Suryo. Enggak, saya enggak perlu Tidak. dipuaskan. Terlalu kecil itu. Bukan baru. Oke. Saya deh, terlalu Saya nggak kecil. apa-apa. Tapi paling Daripada tidak orang hari kecil ini yang merasa besar. semua sudah Bohong mengetahui kebesaran. bahwa ada operasi politik dan Mas Roy Suryo itu, mohon maaf, Ya. kita kawan, Ya. Anda digunakan sebagai Ya. proksi kecil. bagaimana dengan Pak Saya kira itu. Bonatua? Apa Abang juga ngerasa Pak Bonatua ini Jangan adu-adu kita. Silakan aja berpendapat. Kami berpendapat Pak Jokowi sudah menyampaikan secara lugas tegas, saya akan tunjukkan. Lugas Tunggu tunjukkan. aja. Tapi gini Bang, Tunjukkan kita juga partainya nggak kalau bisa berani. menutup Tunggu mata. saja. Nggak proses berani ini dia, sampai bohong di aja dia. pengadilan dan semua akan ditunjukkan. Ya, Beres. ini satu lagi salah. Sebentar, saya mau Pengadilannya bukan soal penunjukan ijazah. Jadi rakyat itu mau ditipu, nanti dia diolah-olah dibawa ke pengadilan itu menunjukkan. Pengadilannya itu tentang pasal. Dia punya apa, persoalan iya, sendiri, Pasal dia tentang bahas fitnah. sendiri, Pasal dia soal jawab fitnah dan sendiri, pencemaran nama baik. dia Oke. sampaikan sendiri kepada publik. Nanti yang mau menunjukkan Jokowi. Makanya gini, Mas. Jangan, itu jaksa yang nunjukin. 4 tahun Anda berkutat di sini Konyol, ini sebagai konyol. proksi yang sangat kecil Oke, dari bolak-balik operasi kita besar. ngomongin soal proses sangat kecil dari pasar besar. Nanti Bang Asegaf ke Mbak Tisa ya tentang apa perlu nggak PDIP disuratin. Saya jujur saya sudah mensuratin. Oke. Ya, kenapa badan publik yang badan yang menggunakan APBN, APBD itu juga harus punya PPID.
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Saya sudah suratin, sama seperti saya suratin KPU, saya suratin Andri, saya suratin Pemprov DKI sama Pemkot Solo. Bahkan saya juga sudah bersurat ke Bapak Jokowi sendiri pribadi, baik melalui surat langsung. Anda kemudian simpulkan berarti palsu gitu? Oh, atau belum, aku ya? tidak. Oke. Lanjut. Biar masyarakat juga dengar. Aku kan dari riset. Bahwa tidak memperlihatkan itu bukan berarti palsu kan gitu. Kan Ya, tidak lanjut. memperlihatkan, tidak ada. Nah, aku Tidak ada, kan? iya kebetulan aku hipotesisku ijazah Ya, itu emang tidak nggak ada. ada. Hipotesis ya. Ya nggak apa-apa. Artinya gini, ada level 3 pengujian ijazah ini menurut rejim KPU, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Karsipan. Rejim pertama adalah verifikasi. Nah. Rejim kedua klarifikasi. Ini tidak dilakukan KPU klarifikasi, hanya verifikasi, sifatnya administrasi. Hanya checklist. Sudah legislasi dilegalisasi oleh UGM, oke. Legalisasi. Nah, seperti itu kan. Ada satu lagi yang Kalau klarifikasi. pernyataan UGM bahwa Pak Jokowi lulus dimasukkan juga nggak dalam penelitian itu? Gini Bang, UGM-nya yang mana? Mesin risetku UGM-nya kebetulan, nggak lulus. risetku aku tanya, Siapa? aku berkirim surat ke Opa. Yang Ke Ibu menjawab Opa. namanya siapa? Rektor langsung. Siapa namanya? Bu Opa. Hah? Ibu Opa, rektor. Ibu Opa apa itu? Enggak tahu saya Opa. Lupa nama lengkapnya. Tapi dijawab ada. Tahu dong. Tahu. Saya Tapi juga ragu-ragu Mesin AI. menjawabnya. Instansi, gini. Yang jujur mengatakan dia nggak lulus. Jadi Mesin ketika, AI itu. dari UGM rektor UGM. itu tidak urusan Bang. Enggak. Kenapa nggak urusan? Kenapa nggak ada urusan? Rektor aku itu nggak tahu sama ya. lingkup. Apakah ada konsekuensi Ini nggak usah hukum mengatakan motong-motong, ya. Itu apa tanya yang beliau. disampaikan? Ntar dulu. Ah. Apa yang disampaikan UGM sebagai institusi negara Anda katakan sampah? Ini Ya, ada konsekuensi hukum tidak gitu loh? Nggak usah. Sekarang gini, nggak usah Bang. motong-motong. Mengatakan UGM UGM itu sampah. Gini, bentar, gini. Biar kuterangkan. Istilah sampah yang abang sebutkan tadi itu Apa apa? itu? Sampah secara penelitian ya. Ya, maksudnya Jadi gimana? ada satu lagi yang paling tinggi Sampah level. secara Nanti bang penelitian atau gimana gantian dulu. Nih dia Ada lagi satu jelasin. lagi level paling tinggi yang namanya autentikasi. Nah, ada Ini nggak? ini di bawah Undang-Undang Karsipan. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Karsipan, pada saat pencalonan ke KPU harus melakukan autentikasi. Itu nggak pernah. Autentikasi ini sesuai dengan peraturan Kepala Andri, dia harus dicek antara fotokopi dengan aslinya, dicek ukurannya, fisiknya, kertasnya, dicek informasinya. Ini tidak pernah dilakukan oleh Andri. Kenapa? Barangnya tidak pernah dikasih KPU. Barangnya nggak ada. Barang ini saat, jadi ada dua kali nih ya. Pertama pada saat barang ini dikasih KPU sesuai dengan Undang-Undang Karsipan, ini harus diautentikasi. Berikutnya setelah 5 tahun ini dipegang KPU, ini harus diserahkan ke Andri. Ya. Itu pun tidak Tapi dikasih. kan memang ada Data persyaratan ini KPU. semua udah diserahkan ke Pak Roy Suryo. Nggak, tidak. Beliau pribadi. Enggak, ke aku. Iya. Nanti kalau sidang ini kan harus dibuka. Enggak, ini beda, Bang. Beda. Beda, dua hal yang berbeda. Ini gajah bilang emang ini gini beda, ya. beda. Nggak punya ijazah tuh emang kayak gini nih. Ini perlu Gajah. terontekasi. Iya, terontekasi. Begitu ada terontekasi oleh Undang-Undang Karsipan, maka saya nyambung. Tuh, Pertanyaan saya kan tidak sederhana, ada nggak ijazahnya? nggak ada. Ya nanti kan diperlihatkan di Di pengadilan. pengadilan. Makanya. Kan gini loh. Anda juga harus bertanya sebetulnya. Ah. Yang Anda mau lihat itu ijazahnya saja atau bahwa dia pernah kuliah dan dinyatakan lulus. Yang mana yang Anda pilih? Aku tidak nanyakan Kan asli. ini Anda pilih dua-duanya harusnya. Tidak. Ya. Kalau dua-duanya Anda harus ke UGM ketemu dengan Ibu Rektor, Bu, betulkah mana datanya? Nggak Anda pernah lakukan punya itu data tidak? dia. Makanya aku bilang, Bang, aku Anda penelitian. lakukan itu tidak? Batasanku nggak di situ. Batasanku Ceknya tidak berbeda, ada. tapi akan Bagaimana? berkaitan satu sama Tidak. lain. Masa Bang, ini kan melihat peneliti. otentifikasi dari satu akte otentik itu kepada Andri lah sini. Undang-undang. UGM. Ini undang-undang yang bilang kok. Nggak baca undang-undang. Pidana 10 tahun loh, Bang. Pidana 10 tahun kalau nggak Makanya ketika melakukan. Anda mengatakan bahwa apa yang disampaikan UGM rektor itu itu bukan adalah satu-satunya akte badan yang sampah tepat, atau sesuatu yang sampah, Kacau ini. Anda harus bertanggung Oke, jawab Bang loh. Faisal. Sudah, aku lapor. Masuk dalam kultur premanisme ini. Saya nggak merasakan satu pendekatan psikologi dari seorang ilmuwan, apalagi menyebut diri peneliti. Ini yang menjadi fokus pembicaraan itu satu tuduhan yang sangat strategi, menyangkut dengan orang yang pernah menjadi jabatan presiden. Nah itu. Ini bukan camat, bukan lurah. Gaya premanisme dengan klaim penelitian, buku yang ditampilkan dalam kultur ini agak, sebagai orang pernah di kampus ya, maaf, nggak ada seperti itu. Karena semua perdebatan ilmiah itu perdebatan metode.
Dia harus masuk ke satu ruang yang netral. Dia tidak boleh masuk dalam ruang propaganda politik. Ini judul menarik ini. Ada operasi politik di balik isu ijazah Jokowi. Kita masuk saja pada pendekatan hermeneutik, analisis lebih dalam soal makna bahasa. Ya. Bahwa ada satu isu, belum benar, belum salah. Ada operasi. Apakah operasi itu formal atau informal? Tadi di awal saya jelaskan, keterlibatan Mega dan SBY di jalur politik formal, mereka terlibat dalam kejahatan membiarkan ijazah ini berkembang secara terus-menerus. Kenapa? Mereka punya political formil di parlemen, punya fraksi, punya alat yang namanya bisa melakukan penyelidikan atas nama konstitusi. Tapi kenapa itu nggak digunakan? Kemudian Megawati adalah pemilik arsip selaku ketua umum. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda melakukan penelitian misalnya. Ada kearsipan Pak Jokowi di PDIP itu hilang. Di kantor cabang, kantor wilayah, atau kantor pusat. Itu satu statement yang berkonsekuensi hukum. Menurut saya Anda gugur sebagai peneliti. Karena Anda mengatakan Anda baru menyurati dan mereka tidak membalas. Kalau Anda mengatakan ijazah itu arsipnya hilang di PDIP, saya mau minta di mana? Bukan hilang. Siapa yang mengatakan itu? Itu tingkat apa? Tadi jalur belakang. Dari belakang itu apa? Levelnya apa? Sebentar. Saya mau luruskan satu ini saja. Siapa yang mengatakan itu? Enggak lah, enggak perlu. Pada level wali kota itu kan berarti DPC. Kalau saat dia menjabat gubernur itu DPW. Kalau 2 kali jabatan wakil presiden itu DPP. Ada konstruksi penelitian di situ, level. Dan saya mau ngomong Mas Roy Surya, saya sering menggunakan istilah yang disederhanakan saja. Isu ini soal pembuktian benar atau salah, asli atau palsu. Per hari ini dalam kesadaran saya sebagai warga negara, semua orang menunggu. Perdebatan itu di jalur hukum. Jadi semua ijazah asli atau diklaim palsu udah nggak penting. Nggak, gini. Sebentar. Ya. Gantian dulu, gantian. Aja nanti. Jadi saya datang ke sini. Ya. Saya mau terbuka ke publik. Saya ini mengikuti ini sejak tahun 2014, tepat bulan November dengan Ibu Rahmawati. Waktu itu mereka dorong ini, yang namanya Bambang Tri itu. Saya orang pertama yang mengatakan ini operasi politik. Ibu Rahmawati jangan mau dijebak. Dan terbukti. Bambang Tri 2 kali masuk penjara. Dan dia tidak membawa bukti. Yang dia bawa buku. Sebagai alasan untuk dia menunjukkan ke publik bahwa ada riset atau ilmiah. Ternyata enggak. Hari ini juga dicetak 2 buku. Yang kasusnya sama dengan Bambang Tri. Kalau saya mau jujur ke publik, udahlah. Orang-orang ini tidak mewakili karakter intelektual. Nyinyiran, berdebat dengan gaya-gaya premanisme. Kalau Mas Roy mau ini masuk ke jalur akademis, saya sarankan sederhana. Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum UGM, 5 kampus saja. Duduk menggelar sidang akademis. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur. Ini akan terjadi seperti Bambang Tri. Kenapa? Ini soal 1 lembar kok. Membutuhkan forum yang netral untuk membuktikan itu. Saya mencoba membantu Mas Roy dan kawan-kawan. Kenapa saya bilang mediasi? Menurut saya kalau Ibu Mega, Pak Jokowi bawa ijazah asli, Ibu Mega bawa ijazah fotokopi, disinkronkan, akan ketahuan. Asli apa Pak Surya? Supaya apa? Jangan lagi masuk penjara Mas Roy. Dan saya akan bela kalau Anda masuk penjara. Nanti. Saya akan minta kepada Pak Jokowi, kawan-kawan ini tidak boleh dipenjara. Mungkin. Bukan Jokowi yang menentukan. Sebentar. Gantian. Saya warga negara kan. Mereka ini juga korban dari sebuah sistem negara yang amburadul. Kemarahan, dendam politik. Operasi politik. Inilah yang disebut ditunggangi oleh kepentingan elektoral PDIP, dinasti politik untuk Puan, dinasti politik untuk Demokrat, AHY,
dinasti politik untuk Gibran juga. Oke, nanti akan ditanggapi usai jeda berikut. Anda nggak usah bantah saya. Sekali ini saya mau bicara. Lanjut lagi, usai jeda. Nggak usah bantah-bantah. Nanti dulu. Nanti aku kasih waktu. Aku nggak terima dibilang preman. Aku dokter capek, Bang. Sana ini tidak. Baik, Bang, kita lanjutkan lagi. Tadi Mas Roy Suryo mau menanggapi sebelum saya menuju ke Pak Bonatua. Oke, gini. Jadi sekali lagi, saya dan teman-teman peneliti itu terutama 3 RRT ini ya, Roy Respontiva, itu memang tidak mau ditarik-tarik dalam politik. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan kamu itu kecil, nggak apa-apa. Saya lebih baik menyatakan diri saya orang yang kecil, tapi apakah menjadi satu hal yang biasa dan wajar tadi ketika Anda menyitir bahwa belum selesai ini barang, tapi Anda sudah publish, itu biasa nggak? Biasa, walking paper namanya. Walking paper namanya. Boleh. Sepanjang kita sebut itu hipotesa. Bagaimana kemudian tanggung jawab moral Anda ketika apa yang Anda teliti itu sangat berpihak kepada sesuatu Ya enggak, itu yang faktanya mengakibatkan begitu. kerusakan pada Bagus publik. tuh. Bagus betul. Iya. Itu loh. Itu tadi yang mungkin yang saya tangkap, sehingga gini, kita yang ada di ruangan ini saja belum tentu pendidikannya setinggi Anda yang luar biasa, yang capek Anda untuk mendapatkan itu. Tapi saya nggak preman ya. Ya, Tadi kan itu saya di panti abang penting. itu. Masalah preman itu kembali kepada Anda. Nggak, singgung S3 saya kalau nggak di panti. Iya, tunggulah dulu, aduh. Bang, kita Jadi, kembali ke fokus ke topik soal adakah operasi politik di balik ijazah ini saya Pak mau Jokowi. tanggapi Kita boleh. menghargai Saya kasih pendidikan yang dimiliki Gini, oleh masing-masing saya cukup aja sampai di situ. jembatani ya. Tunggu, sabar dulu Bang, Masih ada. silakan, masih ada. Ada Nggak, yang udahlah, disampaikan ini lagi dulu udah. aja. Oke, silakan Bang Faisal. Saya mau menjembatani saja. Kalau Bang Bestari di posisi yang membela Pak Jokowi tidak akan bisa objektif. Ya. Kemudian kalau Bang Surya juga di posisi yang memang pernah disakiti oleh sebuah rangkaian. Enggak ada. Kita gantian Bang, gantian. Dengerin dulu. Enggak ada. Nanti Ada dikasih enggak? hak jawabnya Nggak ada. Bang. Jujurlah. Jujur. Jujur masuk surga loh. Iya, Bang, nanti amin. dulu, aku moderatornya loh di sini. Silakan Bang Faisal, dilanjutkan. Barangkali imbas dari problem negara yang menyisihkan rasa ketidakadilan. Tifa, Roy Surya, dan kawan-kawan marah kepada Pak Jokowi itu juga harus diterima. Ya. Dan tampaknya Pak Jokowi itu, kalau saya amati ya, harus menerima itu. Karena memang kekacauan sistem. Jadi begini Pak peneliti S3 ya, yang tadi saya ngomong itu bukan soal Anda preman, tidak. Freeman, orang bebas. Dan terlampau bebas. Sehingga objek penelitian itu terlalu luas. Tapi menurut saya dalam tradisi orang-orang berilmu itu, yang disebut penegakan data valid, itu harus ada otoritas. Satu wilayah yang memang mengakomodir pembuktian. Misalnya kampus, atau BRINS, atau LIPI. Saya lihat Anda ini semua, bawa-bawa buku ini nggak beda sama Bambang Tri. Enggak, sebentar dulu. Mas Bambang Tri begitu juga. Wah, ini karya ilmiah, ini Jokowi undercover, ini 17 halaman. Menurut saya, ini nggak penting. Ini 1 halaman saja. Pemiliknya Jokowi, penggunanya PDIP. Anda ketuk pintu Ibu Megawati, tolong bantu anak bangsa, buka arsip. Lalu sinkronkan. Tapi kalau semua ini kan, baik kubu Jokowi maupun kubu Anda, ini berantem soal fotokopi yang sudah beredar luas di publik. Tapi kalau menurut Bang Faisal gini deh, ini kan kita bertanya-tanya, sebenarnya mungkin ada yang berpikir. Saya mau masuk ke poin. Oke, Ya. silakan. Kenapa tidak masuk ke jalur itu untuk meminta partai yang mengusung Pak Jokowi Tadi bertanggung udah jawab? via email. Karena isu ini memang mau digoreng. Dan sudah dinyatakan, diprediksi, kalau pengadilan ini digelar, itu bahkan bisa sampai 2030. Kalau menurut Abang, Bambang Tri aja dengar, Bambang Tri pengadilan itu 2 tahun. Kalau ini 700 halaman, setiap halaman itu data di ini, itu bisa 4 tahun. Gorengan ini mengantarkan tafsir politik di ruang publik untuk perjalanan elektoral. Maka judul ini judul yang paling objektif. Ada operasi politik. Pembiaran oleh partai politik yang berkewajiban ikut serta menertibkan kehidupan bernegara. Bang, tapi Bang Faisal, pertanyaannya. pernah nggak jujur aja, pernah nggak baca buku Jokowi White Paper secara lengkap? Saya nggak mau.
Lah ya itu nggak mau baca buku mau bisa jangan itu. Konyol deh. Itu perspektif. Anda jangan punya cara bicara begitu. Jangan, kalau dengar nggak dulu. baca bukunya. Anda tanya saya kan? Lah iya makanya. Anda mau dapat jawaban nggak? Masa peneliti begini, Cak? Anda tanya saya. Ya makanya Kenapa saya tidak baca? Sederhana aja, pernah nggak baca? Kenapa saya tidak baca? Dijawab nggak pernah. Kenapa saya tidak baca? Lah ya itu. Pertama, Marah bro. karena Anda sudah banyak menjelaskan buku itu ke ruang publik. Lain, Saya detail banget. Jangan ngeles begini. Ini bukan ciri peneliti. Kalau Anda bawa ijazah kayak begini propagandanya, menurut saya yang ikut Anda saja, saya ragu. Aduh. Saya orang yang memfasilitasi kalian, mencoba membuat kajian, saya kebingungan. Apa ini yang mau diperjuangkan? Hanya modal fotokopi lewat media Cukup sosial. jawabannya bahwa belum baca. Jadi di tempat ini saya mau menyatakan kepada seluruh pendukung saya, pendukung Bang Roy, kejadian di sini dengan Bang Refli saya minta maaf. Sebenarnya dari 4 bulan lalu saya sudah mengatakan pendekatan ini sama dengan Mas Bambang Tri. Kenapa? Daging 1 kilo, bumbunya 1 ton. Satu lembar kertas, tapi terlalu banyak propaganda politiknya. Oke, perbincangan masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Indonesia Kita. Sebelum kita di segmen akhir ini, closing statement dari Anda. Ya, saya kira semakin kesini semakin jelas terang. Saya mengikuti Mas Roy Suryo ini. Karena dia sebetulnya dulu pernah saya lihat sebagai orang yang sangat profesional pada bidang kerjanya. Kan begitu tuh. Namun akhir-akhir ini memang semakin kita beranjak ini ya, perlu legitimasi eksistensi yang membuat kita kadang-kadang lupa bahwa ada kekuatan di balik kekuatan. Sehingga kekuatan Mas Roy Suryo ini sebetulnya sangat kuat. Tetapi dalam situasi sekarang ini saya sangat setuju bahwa ada operasi politik di balik isu ijazah Jokowi. Tanda tanyanya tolong dihapus saja. Nggak bisa diatur, Bang. Kita nggak bisa diatur. Ya kan saran, ya supaya kita ke depan, bertanya. supaya ini menjadi semakin terang benderang di mata masyarakat bahwa memang ada gerakan-gerakan politik yang sedang dibangun yang bahkan kita tidak tahu siapa gitu. Mas Roy Suryo dalam hal ini beranggapan dia pikir dialah yang paling depan, ternyata bukan. Kan begitu tuh. Nah, berikutnya juga ini saya nggak panjang-panjang. Saya mau nanya, saya agak penasaran dengan Bang Faisal Assegaf ini yang pernah menyatakan cek itu rekening-rekening mereka semuanya. Itu maksudnya apa gitu loh? Apakah ada sesuatu yang Anda ragukan dari perjuangan-perjuangan yang katanya adalah perjuangan untuk meletakkan kebenaran, atau ada hal lain gitu loh Bang Faisal? Saya kira itu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Setelah ini kita bisa berdebat lebih panjang lagi. Oke, baik, boleh. Menarik tuh rekening-rekening. Saya juga ingat tuh tiba-tiba ada statement begitu dari Bang Faisal, cek rekening. Rekening siapa yang mau dicek? Mas Roy Suryo dan teman-teman atau gimana? Ini harus diluruskan. Kebetulan ada Mas Roy. Ya. Jangan soal isu rekening. Ketika saya ngomong soal keinginan saya yang tulus untuk mediasi di luar proses pengadilan, itu saya dihujat sama pendukung-pendukung Mas Roy Suryo. Dan semakin saya yakin bahwa memang ijazah ini tidak dikonstruksikan lewat energi intelektual yang disebut penelitian mendalam, tapi ini harus pertemuan sinergi kemarahan, kebencian yang membabi buta. Dan saya korbannya. Termasuk dengan pertanyaan sahabat saya Bang Bestari soal rekening. Saya mau jujur begini. Kawan-kawan yang mengusung ijazah palsu ini, 90% ini mantan pejabat, bukan oposisi. Ingat ya, mantan pejabat dan rata-rata pendukungnya itu lansia. Ini kita punya data. Maksudnya? Mengarah kemana Bang Oleh Faisal? sebab itu saya sudah menarik diri karena saya lihat kok semua ini mantan pejabat lawan mantan presiden. Dan yang terlibat juga mantan-mantan presiden, mantan-mantan menteri. Ya kan? Oke. Dalam konteks itu barangkali ada satu romantisme kekuasaan yang masih berlanjut. Kalau dulu orang pensiun itu kan hobi pelihara bunga. Sekarang pejabat kita tuh kalau pensiun, uang pensiunnya dipakai untuk saling menghujat, bikin media sosial, baku benci dan satu sama lain. Nah di tempat ini saya ngomong, tidak bermaksud membuka rekening
Mas Roy. Saya bilang sama Mas Andi, saya khawatir kalau penetapan tersangka diikuti pencekalan, kemungkinan akan pemblokiran rekening. Dibaca salah oleh Mas Andi. Mas Andi mengatakan, wah saya setuju. Tapi penting nggak membuka? Nggak. Iya. Tapi penting nggak membuka rekening itu ijazah palsu untuk menjawab Kalau- apakah ada operasi politik atau tokoh di balik kasus? Kalau saya diminta saya buka, polisi minta, jaksa minta rekening saya buka. Kalau Karena Mas Roy- kenapa? Kita tahu kalau kita masih di politik, kita harus pisahkan aktivitas bisnis kita, ekonomi kita yang murni ekonomi dan aktivitas politik. Kalau saya demi Allah, demi baginda Rasul, tidak takut rekening saya dibuka. Oke, Mas Roy. Pertama, sebentar, Oke. saya bukan mantan pejabat. Ya. Saya bukan komisaris seperti Refli Harun. Saya bukan mantan menteri. Saya bukan mantan panglima TNI. Tetapi kalau kawan-kawan ini, maaf, kan mantan semua pejabat. Tetapi saya mau mengatakan, tidak maksud saya untuk menyerang pribadi, enggak. Oke. Saya cuma ulang kalimatnya. Kalau status tersangka dicekal, kemungkinan biasanya kan rekening diblokir. Nah ini dipelintir. Iya. Nah benar itu. Biasa tukang pelintir. Oke, Itu kayak gini, fitnah. kalau bicara soal rekening nih, Ya. sebelum menuju ke pertanyaan yang lain, sebelum mungkin gagasan lain ingin Bang Roy Suryo sampaikan, saya mau nanya juga mungkin pertanyaan yang sama. Kalau ada yang minta Mas Roy Suryo buka rekening, seperti Mas Roy Suryo meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah palsunya, Mas Roy Suryo bersedia? Saya dari dulu sudah terbuka. Kalau nggak percaya ketika jadi pejabat publik, itu ada LHKPN. Bukan. Sekarang kan nggak pejabat publik lagi. Kalau diminta Makanya, sekarang. apa haknya untuk buka? Meskipun saya terus terang saja, no problem. Ya, tapi kalau kemudian itu diciragai, Roy Suryo pergi ke Sydney, pergi ke biayanya dari mana ya? Dari kecil saya lahir cengar ya, memang sudah bisa kemana-mana, gitu loh. Saya orang kecil, tapi memang dari lahir memang sudah bisa kemana-mana. Mas, kok nggak galak kayak tunjukin dong gitu? Loh, iya, Nggak galak nggak apa-apa. gitu ya? Tapi artinya gini, Apa ya? makanya tidak hanya itu, ada seorang yang itu, saya nggak tahu lawyer namanya siapa ya, lupa namanya agak susah, yang dulu terkenal karena bakpao itu loh. Wah itu juga ngomong, saya dapat sumber A1, ya. Tunjukkan kalau Anda memang benar-benar ngerti ya, sumpah di bawah Alkitab, ya. Ada juga dulu si nyebelin itu, nunjuk, ayo Roy Suryo dapat dana besar, bohir. Saya tantang dia, sumpah di bawah Quran, berani nggak? Saya mohon Mas Berani. Surya.